Saudara, seorang pria asal Indonesia dihukum seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris karena kasus pemerkosaan. Kami mendapatkan CCTV atau rekaman kamera pemantau di apartemen atau flat terpidana Reinhard Sinaga. Apartemen Reinhard ini dekat dengan beberapa klub malam di sana, tempat ia memantau. Dan ia biasanya keluar pada tengah malam. Ini adalah visual, Anda bisa melihat jamnya ini pukul 1:35, setengah 2 pagi. Dan pemirsa, kasus Reinhard Sinaga ini menjadi sorotan dunia internasional. Pemuda yang tengah menempuh pendidikan di Inggris ini terancam hukuman seumur hidup karena memperkosa 190 lebih pria. Masih terkait dengan kasus perkosaan masif yang dilakukan Reinhard Sinaga, menurut pengamat psikologi, kasus ini menunjukkan adanya anomali antara tingkat kecerdasan dengan moral. Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris yang dilakukan oleh pria asal Indonesia, di mana pelaku tidak hanya memperkaos korban, tetapi juga merekam semua tindakan yang ia lakukan kepada korban. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga. Jadi kakak, Reinhard Sinaga sendiri lahir di Jambi pada tanggal 19 Februari 1983 dengan nama asli Reinhard Tambos Marulitua Sinaga yang merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Berdasarkan beberapa informasi yang saya baca, kalau keluarganya Reinhard memiliki usaha kelapa sawit. Saat menyelesaikan pendidikan SMA-nya, Reinhard dan keluarganya pindah ke kota Depok, di mana saat itu Reinhard melanjutkan pendidikannya di Fakultas Arsitektur Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan S1-nya pada tahun 2006, ia melanjutkan program studi S2-nya di University of Manchester, Inggris pada tahun 2007, dan setelah mendapatkan gelar master, ia melanjutkan sekolahnya di jenjang berikutnya, yaitu doktoral di University of Leeds. Selama mengenyam pendidikan di Inggris, Reinhard tinggal di sebuah apartemen yang berada di sebuah kawasan elit di Manchester, tepatnya di Jalan Princess, yang mana apartemennya tersebut dikelilingi oleh klub-klub malam dan menjadi pusat wisata malam di Manchester. Jika dilihat sekilas, Reinhard merupakan orang yang biasa-biasa saja yang tinggal di Manchester. Ia hidup dengan damai menjaga hal-hal yang ia rahasiakan, sampai di mana semua rahasia yang ia jaga terbongkar dan membuat publik serta orang-orang terdekatnya kaget. Karena pada tahun 2017, ia dilaporkan oleh seorang laki-laki kepada pihak kepolisian Manchester dengan tuduhan telah diperkaos oleh Reinhard. Oke kakak, kita masuk ke kronologinya. Jadi kakak, malam itu tanggal 2 Juni tahun 2017, Reinhard berdiri di depan apartemennya. Saat sedang berdiri di depan apartemennya, lewatlah seorang pria yang sedang mabuk yang baru saja pulang dari klub malam. Kita sebut saja nama pria itu X ya. Nah, X sendiri merupakan seorang atlet dengan badan yang tinggi dan tegap. Melihat X jalan oleng-oleng, Reinhard menghampiri X dan bertanya kepada X kalau X mau kemana, karena X kelihatannya mabuk sekali. X pun menjawab bahwa ia hendak pulang. Mendengar jawaban tersebut, Reinhard menawarkan X untuk mampir ke apartemennya dengan alasan istirahat di apartemennya sampai tunggu X sedikit sadar baru kemudian bisa pulang. X yang mendapatkan tawaran tersebut tanpa rasa curiga sama sekali langsung menyetujui hal itu dan mereka berdua naik ke apartemen Reinhard. Saat di dalam apartemen, Reinhard menawarkan sebuah minuman kepada X yang mana minuman tersebut ternyata sudah dicampur dengan obat bius merek GHB, yaitu gamma hydroxybutyrate oleh Reinhard. X yang meminum minuman yang sudah dicampurkan dengan obat bius tersebut pelan-pelan kehilangan kesadarannya. Saat X sudah mulai kehilangan kesadaran, Reinhard
langsung membuka baju dan celana X, kemudian memperkaos X. Tidak sampai di situ, Reinhardt juga merekam perbuatannya itu dengan menggunakan dua HP dengan angle yang berbeda. Dan saat Reinhardt sedang memainkan burung X menggunakan mulutnya, X tiba-tiba sadar dan langsung memukul Reinhardt secara brutal. Setelah memukul Reinhardt, X langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan Reinhardt dengan tuduhan penyerangan dan pemerkosaan. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di apartemen Reinhardt dan melihat Reinhardt sudah babak belur. Polisi beranggapan bahwa Reinhardt yang menelpon mereka dan langsung menahan X. Sementara X ditahan, Reinhardt dilarikan ke rumah sakit karena luka serius di bagian kepalanya. Dan 2 jam kemudian setelah selesai menjalani pengobatan, Reinhardt meminta handphonenya kepada pihak kepolisian. Disinilah semuanya mulai terungkap. Polisi yang mendapatkan permintaan dari Reinhardt yang meminta handphonenya tidak langsung memberikan handphone tersebut kepada Reinhardt. Polisi mengatakan kepada Reinhardt bahwa mereka harus mengecek isi HP-nya terlebih dahulu. Saat diminta oleh pihak kepolisian untuk membuka HP-nya, Reinhardt sempat beberapa kali memberikan password yang salah, yang mana hal tersebut membuat pihak kepolisian curiga karena mereka pikir kenapa Reinhardt takut sekali HP-nya diperiksa. Polisi pun terus mendesak Reinhardt untuk memberikan kata sandi handphonenya, dan karena sudah didesak oleh pihak kepolisian, Reinhardt yang pasrah memberikan kata sandi ponselnya. Setelah ponsel tersebut berhasil dibuka, polisi langsung memeriksa ponsel Reinhardt dan menemukan banyak sekali video enak-enak, dan salah satu video di antara banyaknya video enak-enak tersebut ada video yang menampilkan wajah X yang sedang diservis oleh Reinhardt. Saat itu polisi langsung sadar bahwa yang salah bukanlah X, melainkan Reinhardt. Dan dari penemuan banyaknya video enak-enak di ponselnya, semuanya terungkap. Polisi mulai melakukan penyelidikan pada kasus ini dan terungkap bahwa Reinhardt Sinaga sudah melakukan pemerkosaan sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 2 Juni 2017, yang mana pemerkosaan tersebut ia lakukan kepada lebih dari 100 pria normal. Polisi memberikan pernyataan bahwa Reinhardt dengan sadar telah membius para korban, dan setelah korban kehilangan kesadaran, Reinhardt memperkaos para korban. Bukan hanya sekali, tetapi Reinhardt memperkaos korbannya ada yang lebih dari 1 kali. Pria-pria yang diperkaos oleh Reinhardt berusia 17 sampai dengan 36 tahun. Reinhardt pun ditahan dan didakwa dengan 159 kasus pemerkosaan, dan 49 diantaranya adalah serangan yang ia lakukan kepada korban-korban prianya, yang mana hal tersebut diketahui oleh pihak kepolisian setelah polisi menemukan banyaknya video sebesar 3,29 terabyte di 2 ponsel Reinhardt yang disita oleh pihak kepolisian. Polisi mulai mencoba mengumpulkan para korban dengan menggunakan sumber dari video yang ada di ponsel Reinhardt, tetapi kebanyakan para korban tidak mau memberikan kesaksian di depan persidangan karena mereka merasa malu. Ada juga korban-korban yang baru mengetahui kalau mereka telah diperkaos oleh Reinhardt setelah pihak kepolisian menghubungi mereka. Orang tua Reinhardt yang mengetahui bahwa anaknya telah ditahan oleh pihak kepolisian Manchester Raya langsung meng-hire pengacara yang sangat terkenal di Manchester untuk mendampingi anaknya. Singkat cerita, Reinhardt menjalani 4 persidangan yang berbeda, di mana persidangan pertama untuk kasus Reinhardt Sinaga diadakan pada 1 Juni 2018, yang mana saat sidang pertama diadakan, mamanya Reinhardt datang ke Manchester untuk melihat anaknya, dan setelah melihat banyaknya bukti video enak-enak, mamanya Reinhardt langsung pulang ke Indonesia. Di sidang pertama tersebut, Reinhardt dihukum atas 31 dakwaan pemerkosaan dan 6 dakwaan penyerangan seksual. Dalam persidangan tersebut, ada 48 korban pria yang memberikan kesaksian. Saat diadili di persidangan, Reinhardt tidak menunjukkan sikap bersalah sama sekali dan mengatakan bahwa hubungan yang ia lakukan dengan para korban adalah hubungan yang didasari oleh suka sama suka. Dan setelah menjalani proses persidangan yang begitu panjang, pada bulan Januari 2020, Reinhardt dijatuhi hukuman seumur hidup dan baru bisa mengajukan keringanan setelah 30 tahun hukuman penjara.
Nah, itu tadi kakak, kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris yang dilakukan oleh pria asal Indonesia. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reinhardt yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!